الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah, pada malam yang ke-17 ini, atau mungkin sudah ada yang ke-18, bahkan sudah ada yang ke-21, saudara kita dari Al-Nasir, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan berjamaah salat Isya, yang insya Allah akan melanjutkan ibadah sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari kita. Jamaah rahimakumullah, sifat munafik itu rawan menjangkiti kita semua. Oleh itu pentingnya kita mewaspadai perilaku munafik ini. Oleh itu insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang akan saya angkat adalah ciri-ciri kemunafikan dan bahayanya. Terkait dengan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Rasulullah, ciri-ciri kemunafikan itu ada 3. Apabila dia berbicara dusta, apabila dia berjanji ingkar, dan yang ketiga, apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Bahkan dalam hadis lain diungkap wa idza khasama fajar, apabila dia berdebat, apabila dia berkompetisi, dia curang. Dalam hadis itu juga diungkap bahwa jika seseorang memiliki semuanya atau salah satu di antara ciri ini, maka dia sudah memiliki sifat-sifat kemunafikan itu. Cuma ada yang pertanyaan, apakah termasuk kategori kemunafikan bila perbuatan itu hanya sekali 2 kali, ataukah memang sudah menjadi ciri khasnya? Kalau bohong itu tukang bohong, memang pembohong, pendusta, pengkhianat, atau pengingkar janji. Nah, disinilah kita perlu mengevaluasi diri kita terkait masalah bahayanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan keras kepada kita di dalam firman-Nya surah ketiga, surah An-Nisa ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di akhirat kelak pada di neraka yang paling bawah. Walan tajid lahum nasira, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Di dalam ayat sebelumnya, di dalam surah An-Nisa ayat 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di neraka jahanam.
Naudzubillah, naudzubillah. Nah, bagaimana sebenarnya perilaku munafik itu secara umum? Karena ulama itu sebagian ada yang membagi munafik itu menjadi dua. Ada munafik i'tiqadi, keyakinan, mengaku beriman, pada hakikatnya tidak. Kemudian munafik amali, perbuatan, yaitu tadi berbicara banyak dustanya, berjanji dia ingkar, apabila dipercaya dia khianat. Kemudian banyak di antara saudara-saudara kita tanpa menyadari melakukan perbuatan-perbuatan khianat ini. Menyembunyikan kebenaran pun itu sudah termasuk kategori kemunafikan. Contoh kecil, kita sudah dikenali begitu banyak khilafiyah di kalangan kita. Banyak khilafiyah, terutama terkait masalah furu'iyah, basmalah jahar, sir atau sekali tidak di dalam sholat jahar, maghrib, isya dan subuh. Ketika ada orang selalu memfatwakan bahwa haram basmalah dibaca dan tidak ada dalilnya yang membolehkan, padahal dia tahu ada dalil yang membolehkan, maka itu bentuk menyembunyikan kebenaran dan bentuk kemunafikan. Begitu juga sebaliknya, ketika mengatakan bahwa orang yang tidak membaca basmalah itu tidak sah salatnya dan tidak ada dalil yang membenarkannya padahal ada dalil, maka itu termasuk kemunafikan. Nah, terkadang atas nama agama kita melakukan perilaku munafik, melakukan perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan kotor dalam kesengajaan, dipertontonkan di depan umum, dan ketika dinasihati dia merasa marah dan tersinggung, itu pun kategori kemunafikan. Kita akan sering ditontonkan perbuatan-perbuatan yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita. Ketika ditegur, itu sudah terlanjur, memang dia layak mendapatkan perilaku seperti itu. Kita tanya hati nurani kita, benarkah yang demikian? Kita tidak boleh terlalu menggampangkan perbuatan-perbuatan menyembunyikan kebenaran. Kalau memang kita tidak tahu, ya wajar. Persoalannya ketika kita tahu cuma hanya karena perbedaan pemahaman terkait dengan itu, dan hanya memunculkan pendapat kita, tidak memunculkan pendapat lain, inilah yang merusak umat Islam. Sehingga kemunafikan itu bukan hanya semata-mata dilakukan oleh orang awam, kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Kemunafikan bukan cuma dilakukan oleh orang-orang yang hanya pengetahuan umum, minim pemahaman agama, tapi ada juga oknum yang pemahaman agamanya luas, akan tetapi sadar dan tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan. Itu tadi, menyembunyikan kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, sekarang bagaimana dengan diri kita? Kita tidak perlulah menunjuk orang bahwa kalau begitu disampaikan Ustaz, iya munafik. Tanya diri kita, bagaimana saya? Janganlah menghisap orang lain, hisap diri sendiri. Nah, kita terkadang dipertontonkan di jejaring sosial, di Facebook, di Twitter, di WA. Orang terlalu sibuk dengan perilaku orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, kesalahan kelompok lain, tanpa menyadari bagaimana dengan diri kita. Bahkan kita dengan mempertontonkan diri menyebarkan aib orang lain, dan sementara kita tahu dan dalilnya jelas, ghibah itu dilarang, dalilnya itu jelas, fitnah itu dilarang, dalilnya jelas, bully itu dilarang, tapi kita terkadang dianggap enteng hal-hal seperti ini hanya karena kebencian yang berlebihan terhadap seseorang. Dulu Guru kita Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu dia ketua MUI,
kita begitu hormati. Ketika ada fatwanya yang sesuai dengan hawa nafsu kita, pemahaman kita, kita begitu sanjung dia. Tapi ketika ada pendapat yang mungkin dengan berseberangan dengan kita, apa yang terjadi? Lihatlah di jejaring sosial yang mengedit wajahnya dengan wajah binatang orang Islam. Pertanyaannya, apakah ada agama yang membolehkan? Atau apakah ada ajaran baginda Rasulullah yang membolehkan seperti itu? Ini yang terjadi. Dulu sebelum jadi wakil presiden, kita menyanjung mereka. Ketika dia sekarang menjadi wakil presiden, dan menurut logika pendek kita, menurut sependek pengetahuan kita, kita menganggap dia tidak membela Islam. Pertanyaan, apa benar? Yang dulu kita panggil kiai, hilang kiainya. Bahkan penistaan yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah ajaran agama kita membolehkan seperti itu? Bukankah itu dalam kemunafikan? Yang Allah sendiri menyatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan bisa saja kemunafikan itu ada pada orang-orang yang bersorban seperti saya. Bisa saja kemunafikan itu ada pada orang-orang yang berjenggot seperti saya. Bisa saja orang-orang kemunafikan itu ada pada orang-orang yang menutup auratnya. Hanya karena kebencian terhadap kelompok, hanya karena keegoan menganggap diri kita paling benar. Rasulullah SAW sendiri bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqal dzarratin, yang apabila di dalam hatinya ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ketakabburan. Ketika Rasul menyampaikan ini, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang suka pakaiannya bagus, alas kakinya bagus? Apa kata Rasulullah? Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sifat sombong, angkuh itu batarul haqq, menolak kebenaran, mengabaikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Wa ghamtun nas, memandang enteng orang lain. Bulan suci Ramadan, bulan ampunan, bulan penuh berkah, bulan diterimanya doa-doa kita. Tapi bulan suci Ramadan, puasa kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Tapi rawannya di mana? Ketika kita tidak mampu menjaga puasa kita dari hal-hal yang menghilangkan muatan-muatan pahalanya. Kita terlalu gampang nyinyir. Banyak sebenarnya makna nyinyir. Nyinyir itu secara umum artinya mengulang-ulang bahasa. Berubah makna nyinyir artinya mencibir. Ini kan banyak di jejaring sosial, sedikit-sedikit mencibir. Itu sudah dianggap sebagai perbuatan yang lumrah. Ada teman pengikut setia saya mungkin, karena setiap saya buat status ada sasak cibirannya. Ketika saya nasihati, bahkan saya ingatkan, dia mengatakan membuat status berarti wajib, tidak apa-apa orang mengomentarinya, boleh saja, sah-sah saja. Karena terkadang ada komentarnya yang saya hapus karena mengundang hal-hal yang bisa mengembangkan penyakit hati, saya hapus. Dia marah karena menganggap dirinya wajib mengomentari statusnya orang. Siapa bilang? Dan inilah yang terjadi di jejaring sosial. Banyak orang yang mengajak berdebat di jejaring sosial. Saya mengatakan jangan diskusi di jejaring sosial, karena terkadang lain makna yang dimaksud, lain dipahami. Ketika dijelaskan salah pahami, ketika diingatkan marah. Makanya kalau saya di jejaring sosial, saya mengingatkan orang. Masih seperti itu, saya langsung bacakan surat Al-Furqan. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Apabila kamu diajak berdebat oleh orang-orang bodoh, qalu salam, saya mengatakan salam. Nah, ini tidak dipahami, selalu merasa dirinya paling benar ketika diingatkan terkait masalah politik, karena dia selalu menganggap mengetahui pengetahuan global, peristiwa global, dan menganggap saya tidak tahu apa-apa. Saya mengatakan ada pengetahuan saya,
Tapi menurut pemahaman saya yang Anda pahami dan saya pahami, itu adalah pemahaman yang sifatnya subjektivitas, bisa benar bisa salah. Karena sifatnya subjektivitas, saya takut apa yang kusampaikan itu salah. Apalagi terkait dengan aibnya orang, apalagi terkait dengan kejelekannya orang, terutama terkait dengan tokoh dan pemerintah. Aib itu disebarkan salah kalau itu benar, karena itu masuk ghibah. Disebarkan salah lebih-lebih kalau fitnah. Ini dianggap biasa. Ini dianggap biasa. Oleh itu, mari kita mengevaluasi diri. Jangan sampai kita tidak sadar atas nama agama, tapi sebenarnya kita menistakan agama sendiri. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa kemunafikan itu adalah menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Yang ciri-ciri kemunafikan itu ada kurang lebih 4 di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, berbicara dusta. Kemudian yang kedua, berjanji dan mengingkari janjinya. Kemudian yang ketiga, ketika dia diberikan amanah, dia meninggalkan amanah itu. Dia khianat. Kemudian ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan munafik itu adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia akan berada di neraka yang paling bawah. Bahkan di dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 140, dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Setelah kita memahami ciri-ciri kemunafikan ini dan bahaya daripada kemunafikan ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan di hal bismillahil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.